Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Mahmuda dari Prodi HKI 3C NIM 050201210094. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang amanat dalam penegakan keadilan. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, mengenai definisi peradilan. Peradilan dapat didefinisikan sebagai proses penerapan dan penegakan hukum demi keadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili dan membantu para pencari keadilan agar dapat mencapai suatu peradilan. Dalam pelaksanaannya, suatu peradilan harus memiliki dasar yang jelas. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilakukan dalam sistem peradilan akan berpengaruh untuk banyak pihak, baik pihak korban, pelaku, maupun pihak lainnya. Sistem peradilan memiliki beberapa prinsip dalam mengadili suatu perkara. Di antaranya yaitu peradilan dilakukan dengan konsep yang sederhana, cepat, serta dengan biaya yang ringan. Kemudian, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman tidak diperbolehkan kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pengadilan memiliki peraturan yang sama dan berlaku bagi semua orang, tidak terpengaruh oleh aspek lain seperti materi atau jabatan dari suatu oknum. Pengadilan juga akan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan yang ada. Prinsip yang paling penting adalah tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, terdapat beberapa penjelasan yang memaparkan bahwa prinsip peradilan harus tegas dilaksanakan bagi kalangan muslim yang berprofesi sebagai hakim. Al-Quran juga memberikan pedoman secara umum. Beberapa ayat Al-Quran telah menunjukkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, berperilaku adil. Berperilaku adil di sini adalah perintah Allah, sehingga ia bersifat mutlak. Jika tidak dilaksanakan, maka mendapatkan dosa. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'amma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58 terdapat juga pada surat Al-Maidah ayat 48 dan An-Nisa ayat 105. Munasabah dari ayat tersebut juga menyampaikan bahwa menyatakan suatu kebohongan adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi, dalam konteks keadilan ini, diharuskan untuk bersikap jujur dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini dapat diterapkan saat pengadilan resmi dilaksanakan. Semua pihak yang berada dalam pengadilan tersebut harus bersifat netral, jujur, serta tidak terpengaruh oleh aspek lain agar dapat menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya. Jika seseorang hakim memutuskan suatu perkara, hendaklah ia memutuskan perkara sesuai dengan yang tertera pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena jika seorang hakim itu berpegang pada dua hal tersebut, maka akan ada dua hal kebaikan yang membersamainya. Selain itu, ketika memutuskan suatu perkara, putuslah dengan teliti dan hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam pemutusan perkara. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum